Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik para siswa dan siswi kelas 11 MIPA 1 yang Bapak cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bertolabul ilmi, dapat bersharing, dapat bertatap muka, walaupun tatap muka kita sekarang tidak langsung. Nah, semoga apa yang menimpa negara kita, menimpa dunia, yaitu dengan adanya COVID-19, semoga Allah selalu melindungi kita dari COVID-19 dan para penyakit yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali pertemuan pertama, tapi kita tak perlu kenalan lagi kan, karena udah kenal. Kemarin kelas 10 semester 1-2 kalian belajar sama Bapak. Dan untuk semester sekarang juga dengan Bapak, jadi tak perlu lagi kenalan. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran ya. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah supaya kita dilancarkan dalam thalabul ilmi, dilancarkan dalam segala hal, selalu diselamatkan, selalu dilindungi dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, Al-Fatihatu min ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa awliyadihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahil kiram syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak hadir dari kalian, atau izin atau sakit atau bagaimana, tapi masa sih pertemuan awal lagi ada yang sakit, ada yang izin, apalagi ada yang apa. Oke, Bapak lihat tadi, alhamdulillah ada 35 orang dari 35 orang yang hadir di sini. Bapak mah sudah pasti ada di sini, jadi 36 orang ya sama Bapak. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan awal
kita akan membahas tentang jinayat. Di mana jinayat ini salah satu materi pada semester awal, yaitu pada bab 1 dan nanti dikejar dengan hudud dan yang lainnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kalian tahu apa aja sih yang termasuk pada jinayat, apa sih itu jinayat, terus apa sih dasar hukum jinayat, dan yang lainnya. Baik, kita perkenalan dulu, maksudnya perkenalan materi ya, bukan perkenalan Bapak sama kalian, karena kalian sudah kenal Bapak kan. Oke, tadi Bapak sudah mengirimkan materi PPT ke KM, tapi nggak tahu disampaikan nggak tahu enggak. Ya, yang barangkali kesusahan bisa langsung saja ya lihat di layar yang Bapak cantumkan ini. Baik, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang jinayat. Oke, jinayat. Nah, jinayat ini merupakan bentuk jamak dari kata jinayah yang artinya adalah penganiayaan. Nah, menurut bahasa jinayat ini bermakna sebagai penganiayaan terhadap badan, harta, dan jiwa. Jadi penganiayaan terhadap badan, harta, dan jiwa itu yang dinamakan dengan jinayat menurut bahasa. Oke, selanjutnya adalah jinayat menurut istilah, yaitu pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan kisos atau diat. Jadi hukuman-hukuman ini yang disebut dengan kisos atau diat. Nah, tolak ukur kisos atau diatnya ini tergantung kepada dia melakukan pelanggaran yang seperti apa dulu. Maksudnya berat atau tidak. Nah, jinayat ini juga bermakna sebagai sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan, harta, jiwa. Nah, dengan demikian tindakan penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan, nah ini disebut dengan jinayat. Jadi mengerti kan, jinayat itu adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan, pada intinya seperti itu. Oke, kita langsung macam-macam jinayat. Nah, untuk macam-macam jinayat ini dibagi dua. Yang pertama adalah terhadap jiwa atau yang sering kita dengar yaitu pembunuhan. Yang kedua adalah jinayat terhadap organ tubuh atau penganiayaan. Nah, yang untuk hari ini kita akan bahas yaitu jinayat terhadap jiwa, pembunuhan. Untuk jinayat terhadap organ tubuh yang disebut dengan penganiayaan itu nanti kita bahas di minggu besok, itu pertemuan kedua. Nah, untuk pembunuhan ini coba pernah gak barangkali kalian tahu tuh apa sih pembunuhan, bagaimana sih pembunuhan, nah terus apa sih sanksi-sanksi atau macam-macam dari pembunuhan menurut agama Islam. Ada yang tahu? Mangga bisa ngacung. Oke, kalau tidak ada Bapak akan menjelaskannya. Nah, yang pertama adalah pembunuhan menurut bahasa. Nah, menurut bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Jadi yang disebut dengan menghilangkan nyawa seseorang itu disebut pembunuhan.
Oke, yang kedua adalah menurut istilah, pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak. Nah, di sini sudah jelas, sangat jelas bahkan yaitu arti dari pembunuhan itu bagaimana, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Baik, kita lanjut, yaitu yang selanjutnya, yaitu macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi tiga. Ada yang tahu? Barangkali ada yang pernah membaca atau pernah googling atau bagaimana? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Bapak lanjutkan. Yang pertama adalah pembunuhan secara disengaja. Nah, pembunuhan secara disengaja ini sering disebut juga dengan qatlu amdi. Nah, sering disebut dengan qatlu amdi. Pembunuhan yang telah direncanakan. Jadi pembunuhan secara sengaja ini yaitu pembunuhan yang ada niat untuk membunuh dan menggunakan barang-barang yang tajam seperti pisau, pistol, bedil, dan yang lainnya. Pokoknya yang tajam-tajam. Oke, selanjutnya adalah pembunuhan seperti disengaja atau yang sering disebut pembunuhan tidak sengaja dalam bahasa Arabnya, yaitu qatlu sibhi amdi. Nah, pembunuhan seperti disengaja merupakan pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan, maaf, itu yang ketiga. Nah, pembunuhan seperti disengaja atau qatlu sibhi amdi ini yaitu pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat-alat yang tumpul kalau bahasa kitanya. Jadi tidak menggunakan alat-alat yang tajam seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau yang sering disebut dengan qatlu khoto'i. Nah, pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan nih. Jadi yang menyebabkan pembunuhan tersalah ini karena ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan seseorang kematian. Nah, yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaian dari orang tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, jadi macam pembunuhan itu dibagi tiga. Yang pertama adalah pembunuhan disengaja atau yang sering disebut qatlu amdi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja atau tidak disengaja yang sering disebut dengan qatlu sibhi amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan bersalah yang disebut qatlu khoto'i. Baik, sebelum menanyakan materi yang selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari anak-anakku sekalian? Abdul, mau nanya gak Abdul? Jaed, Zaki, ayo. Mau nanya gak? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita menanjak ke materi selanjutnya yaitu oke, dasar hukum dari jinayat atau larangan dari jinayat. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 33. Apakah ada yang mau membaca terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, mending Bapak dulu yang baca ya. Tapi nanti ikutin sama kalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Oke, yang artinya adalah dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh ataupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Jadi jika ada seseorang yang tidak tahu nih alasannya seperti apa, ujung-ujung dia saling membunuh, saling bacok-bacokan. Nah, keduanya itu sama-sama masuk neraka. Nah, ada sabda Nabi, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi al-qatilu wal maqtulu finnar, rawahul Bukhari wa Muslim. Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Karena kenapa? Karena mereka ada niatan untuk membunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, di sini nih yang disebut dengan jinayatnya. Oke, yang pertama adalah pembunuhan disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara disengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Jadi apabila ada seseorang yang membunuh seseorang tanpa sebab dengan ada niatan dan menggunakan senjata tajam, maka si pembunuh harus dibunuh kembali. Itulah yang namanya qisas, seperti itu. Dan yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja. Nah, di sini untuk yang ini, yang tidak disengaja, hukuman bagi pelaku pembunuhannya yaitu hanya dengan membayar diyat mughallazah yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun pada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga dari pembayaran tersebut. Yang ketiga adalah pembunuhan bersalah. Nah, di sini juga sama, tapi di sini kadar dari diatnya itu berbeda. Tadi kalau yang tidak sengaja itu mughalazah, tapi yang ini mah diatnya diat mukhafafah. Oke, selanjutnya adalah hikmah. Hikmah dari dilarangnya pembunuhan. Yang pertama adalah memelihara kehormatan. Jika ada orang yang dibunuh, sama aja dia berarti kayak mati tidak terhormat, seperti itu kan. Yang kedua adalah keselamatan jiwa manusia.
Jadi dengan dilarangnya pembunuhan, kita sama-sama melindungi keselamatan jiwa, harta, tahta manusia seperti itu. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dari audiens? Barangkali ada yang belum paham atau belum gimana? Mangga, Bapak kasih waktu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk tugas pada minggu ini, yaitu kalian meresum apa yang kalian pahami dari apa yang Bapak sampaikan. Bisa nanti kalian merujuk dari buku orang lain ataupun dari penjelasan habaib, kiai, ustadz dan ustazah yang lainnya seperti itu. Dikumpulkan sebelum pelajaran, 1 hari sebelum pelajaran hari ini. Hari ini adalah hari Senin, berarti kalian harus mengumpulkan pada hari Minggu sampai jam 23.00. Nanti yang terlambat mengumpulkan ada tolerannya, ada tolerannya atau ada ganjarannya ya. Nanti untuk ganjarannya nanti Bapak pikirkan lagi. Nanti kalian kirim ke Google Classroom, nanti kelasnya mau pembuat, nanti kalian bisa langsung masuk. Ataupun nanti KM membuat grup WA ya. Seperti itu. Bisa nanti kita sharing mungkin untuk minggu besok ya. Minggu sekarang kan minggu awal, jadi Bapak pengen lah patepang rarai sama kalian teh, udah kangen gitulah, kalian udah liburan, udah lama gak belajar sama Bapak. Nah sekarang kita belajar kembali sama Bapak. Jadi kita untuk minggu sekarang kita pakainya Zoom, tadinya mau GCR tapi pakai Zoom saja lah karena Bapak juga kangen pada kalian. Oke, jangan lupa kalian pelajari untuk minggu besok tentang penganiayaan, yaitu jenis atau macam jinayat yang kedua yaitu penganiayaan. Sama kalian juga bisa merujuk dari buku yang lainnya seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak mau mewanti-wanti sama kalian, jaga selalu kesehatan kalian. Kalau bisa sering-sering mandi tuh. Abdul, kamu harus sering-sering mandi Abdul. Biar gak sakit, Abdul, wuy. Nah, seperti itu. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari COVID-19 dan penyakit yang lainnya. Dan tak lupa juga ingat 5M ya. Oke. Selalu pakai masker kalau mau pergian atau selalu pakai hand sanitizer seperti itu. Baik, Bapak hanya ingin menyampaikan satu pembelajaran pengalaman Bapak dulu seperti ini, bahwa yang Bapak rasakan tuh, apa yang Bapak gali dari dulu tuh sampai sekarang, alhamdulillah ternyata benar dari hadis Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sahajalma barang siapa yang ingin bahagia di dunia tentu dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat tentu dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia, akhirat, atau keduanya tentu dengan ilmu. Sekarang terasa dengan Bapak. Dulu Bapak memang terlahir dari keluarga yang cukup kurang. Tapi alhamdulillah dengan mencari ilmu, Bapak ikut formal, non formal, Bapak lindas semua. Akhirnya terbuka sampai sekarang. Hidup Bapak alhamdulillah segini mah cukup. Apabila ingin apa-apa ada lah seperti itu. Dan tentunya ilmu juga kita juga harus menyampaikan pada keluarga, masyarakat dan yang lainnya. Tentunya bukti dari kebahagiaan Bapak sekarang alhamdulillah Bapak besar kayak gini. Itu bukti Bapak bahagia gitu, bahagia dunia.
ilmu besar seperti ini. Oke. Oke, terima kasih pada kalian yang sudah ikut standby, ikut belajar bersama Bapak pada hari pertama ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dari Bapak ya. Eh, yang lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurangnya itu benar-benar dari Bapak seperti itu. Baik, sudah eh, kita belajar, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.